Lalu bagaimana kontroversi penambahan komando daerah militer dari Kodam sendiri di tiap provinsi? Untuk membahasnya lebih jauh terkait dengan pro dan kontra penambahan Kodam dari semula 15 menjadi ke seluruh provinsi di Indonesia, kami sudah bersama pengamat militer, ada Al-Araf. Selamat siang Pak Al-Araf. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Jika kita lihat ini, apakah Anda menilai sebenarnya ada urgensi untuk pembentukan Kodam di 38 provinsi dari semulanya 15? Apakah memang urgensi itu terlihat jelas sehingga memang harus segera dibentuk? Ya, pembentukan Kodam itu urgen, dan pernyataan Menteri Pertahanan serta Kasat menurut saya tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu. Di dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang TNI disebutkan bahwa dalam penggelaran kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis. Kedua, penggelaran itu tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan sipil. Jadi, struktur teritorial itu adalah bagian struktur gelar kekuatan TNI yang menurut pasal 11 ayat 2 itu seharusnya direstrukturisasi, bukan justru ditambah. Jadi pernyataan Menteri Pertahanan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 2004. Nah, munculnya pasal 11 ayat 2 dalam Undang-Undang TNI ini, rasio legis atau original intentnya adalah, Mbak, karena di masa Orde Baru terdapat struktur-struktur TNI yang disalahgunakan untuk menopang kepentingan politik praktis dalam mempertahankan pemenangan politik kekuasaan rezim Orde Baru, dalam hal ini rezim pemerintahan Soeharto. Salah satu struktur yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam kerangka menopang 32 tahun pemerintahannya adalah struktur komando teritorial. Oleh karena itu, ketika pembahasan Undang-Undang TNI 34 2004 dilakukan, muncullah pasal 11 ayat 2 ini yang memandatkan kepada pemerintah dan DPR, khususnya kepada Panglima TNI, untuk melakukan restrukturisasi terhadap komando teritorial, bukan menambah struktur teritorial. Sehingga langkah Menteri Pertahanan jelas bertentangan dengan Undang-Undang TNI 34 2004 dan merupakan bentuk kemunduran dari reformasi TNI. Nah, ini sesuatu hal yang buruk bagi proses demokrasi di Indonesia, di mana mengharuskan proses reformasi yang harus terus berjalan dan restrukturisasi seharusnya dilakukan. Jadi dalam aspek hukum ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang TNI 34 2004, padahal TNI sendiri harusnya mengacu kepada Undang-Undang TNI dalam membangun organisasinya. Yang kedua, dalam aspek pertahanan dan dinamika keamanan kekinian, tugas dan fungsi TNI sudah berubah, tidak seperti pada masa Orde Baru, yang dulu ada dua fungsi sosial politik, terlibat pertahanan keamanan, sehingga struktur-struktur teritorial ini hidup pada era itu untuk menopang rezim Orde Baru pada era tersebut. Tapi pada era sejak 98, menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, sehingga struktur-struktur teritorial ini sudah seharusnya direstrukturisasi. Kenapa? Karena dalam aspek pertahanan, struktur seperti ini lebih memperlihatkan strategi pertahanan yang inward looking, bukan outward looking. Yang lebih menempatkan ancaman di dalam negeri itu adalah persoalan yang ada di masyarakat, bukan melihat aspek keluar. Padahal fungsi pertahanan seharusnya lebih melihat aspek keluar, outward looking tadi itu. Oleh karenanya dalam aspek pertahanan, pembangunan gelar kekuatan dengan menambah Kodam itu tidak sesuai dengan geopolitik dan geostrategis, serta tidak sesuai dengan realitas Indonesia sebagai negara kepulauan dan perkembangan dinamika ancaman yang berkembang. Hari ini hampir semua negara membangun strategi pertahanannya dengan membangun dua kekuatan. Yang pertama adalah pembangunan teknologi pertahanan yang modern, itu artinya alat utama sistem persenjataan harus kuat. Yang kedua adalah membangun tentara yang profesional. Jadi bukan dengan membentuk struktur-struktur seperti ini yang justru akan tidak efektif dan efisien dalam strategi pertahanan Indonesia ke depan. Baik, Pak Al-Araf, tapi ini menarik juga, tadi sempat disebutkan bahwa ini justru rawan digunakan sebagai berkaitan dengan politik. Terlebih nanti Menhan sendiri akan maju sebagai capres di 2024, tapi jangan dijawab dulu, kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda berikut ini. Kalau Angkatan Darat ya bukan mengecilkan lagi, biarin mau dibuat, katanya mau bikin lagi apa itu bukan Pangdam, itu apa namanya, komando apa, Kodam. Tuh saya suka ingat suka lupa, mau katanya dibuat di tiap tempat Kodam.
Pak udahlah dulu Pak, ini nggak ada perang, satu. Lalu kedua, apa kita tuh juga mau perang? Kan enggak gitu. Jadi gimana cara menghindari perang gitu loh. Tetap angkatannya harus bagus, polisinya gitu. Udah, jangan mau-maunya sendiri, memperkaya diri gitu loh. Udah berhenti dah. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita dengan pengamat militer Al-Araf. Pak Al-Araf, ini jika tadi kita mendengarkan juga pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, ini ia menyinggung soal perang. Memangnya kita mau perang apa atau ada keterkaitan perang dengan penambahan Kodam? Anda sendiri menilai seperti apa? Apakah benar menambah Kodam ini sama artinya dengan kita bersiap untuk berperang? Ya, kalau memang persepsinya adalah ancamannya perang, berarti kita perspektifnya outward looking, Mbak. Dalam realitas strategi pertahanan yang berlapis dengan negara kepulauan yang kita miliki, harusnya yang kita bangun adalah pembangunan kekuatan angkatan laut dan udara. Menurut buku postur pertahanan negara, kekuatan angkatan laut dan udara hanya 50% alutsista yang layak pakai. Artinya 50% lagi kita tidak layak pakai. Jadi kalau dibilang ada ruang yang kosong, ada ruang kosong di wilayah laut dan udara. Kenapa? Karena alutsista kita terbatas. Oleh karenanya seharusnya itu yang diperkuat oleh kita. Tetapi tetap karena strategi pertahanan berlapis tidak boleh meninggalkan kekuatan pembangunan angkatan darat. Pembangunan kekuatan angkatan darat tetap perlu harus dilakukan. Tetapi bukan dengan membentuk struktur teritorial seperti ini. Yang harus dibangun adalah penguatan kekuatan divisi Kostrat. Divisi 1, 2, 3, 4 yang kemudian dalam momen-momen tertentu bisa dideploy untuk penggelaran kekuatan yang lebih taktis. Bukan dengan menambah struktur teritorial. Jadi kalau ingin memperkuat adalah memperkuat kesatuan-kesatuan divisi seperti Kostrat, divisi 1, 2, 3 yang itu harus diperkuat di kekuatan darat, bukan struktur teritorial yang sampai ke level bawah yang menurut saya sudah tidak relevan lagi. Nah, yang ketiga adalah dengan struktur teritorial seperti ini justru akan menimbulkan beban anggaran pertahanan baru. Jadi saya bingung Menteri Pertahanan selalu bilang bahwa anggaran pertahanan kurang. Tetapi realitasnya kok membuat kebijakan-kebijakan yang justru membebani anggaran sektor pertahanan. Pembentukan komponen cadangan, pembentukan struktur teritorial, yang beban anggaran pertahanan nanti akan besar loh. Untuk komando cadangan aja 1 triliun per tahun. Nanti komando teritorial berapa banyak? Sementara Mbak, realitas anggaran pertahanan kita itu 70% habis untuk anggaran rutin, operasional, gaji, dan kemudian kebutuhan operasional. Sisanya 20-30% itu hanya untuk pembangunan kekuatan alutsista. Oleh karenanya kita tidak bisa membangun minimum essential forces yang baik dalam pembangunan alutsista. Konsekuensinya apa? Ya dari tahun ke tahun kita akan selalu berdiskusi bahwa kekuatan alutsista kita kurang dan terbatas. Apa implikasinya? Implikasinya adalah problem-problem terjadinya kecelakaan alutsista yang berulang karena keterbatasan anggaran dalam pembelian, perawatan alutsista. Padahal dalam perkembangan revolusi military affairs sekarang dalam pembangunan kekuatan pertahanan yang modern, harusnya alutsistanya yang dibangun dan diperkuat. Tentara kesejahteraan prajuritnya yang harus dibangun. Itu yang harus difokuskan bukan dengan membuat struktur-struktur yang akan menimbulkan beban anggaran. Oke, beban anggaran. Pak Al-Araf tadi juga sempat menyinggung soal reformasi 98 ini yang sudah jelas-jelas akhirnya menghapus difungsi ABRI. Namun dengan cara seperti ini seperti kembali ke orde baru Anda sebut tadi seperti itu. Bisa Anda gambarkan lagi seperti apa jika nantinya memang Kodam ada di seluruh provinsi di Indonesia? Apa yang akan menjadi hal paling buruk jika ini terjadi? Ya, pada era Orde Baru, struktur teritorial dipergunakan untuk kepentingan politik praktis dalam mempertahankan rezim kekuatan otoritarian Soeharto. Dia menjadi alat yang efektif di dalam mengancam dan mengintimidasi masyarakat pada era tersebut. Nah, tetapi kemudian itu dimandatkan pada era reformasi 98 untuk direstrukturisasi. Itu bagian dari paket pencabutan duifungsi. Jadi doktrin duifungsi ABRI dicabut, tapi struktur teritorialnya belum direstrukturisasi. Nah, ini menjadi masalah. Padahal mandat pasal 9 Undang-Undang harus direstrukturisasi. Nah, dengan menambah kekuatan Kodam baru dan Indonesia di tengah konteks politik pemilu 2024, tentu potensi-potensi penyalahgunaan dalam penggunaan struktur teritorial untuk kepentingan politik praktis menjadi tinggi dong. Oleh karena itu, ini yang menjadi perhatian oleh masyarakat sipil untuk memantau bahwa dinamika kontestasi 2024 jangan sampai terjadi tolak-tarik kepentingan politik dengan menggunakan kekuatan-kekuatan TNI ataupun Polri dalam pemenangan praktis. Jadi ini berbahayanya di situ Mbak, karena dalam realitasnya struktur ini sampai ke bawah, sampai ke desa, sehingga potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik praktis tinggi gitu. Tapi pada sisi lain sama, institusi
juga tidak boleh berpolitik dalam kontestasi 2024. Jadi baik TNI atau Polri harus netral. Nah, problemnya adalah langkah TNI dengan membentuk struktur teritorial ini dibaca oleh sebagian kelompok masyarakat secara masif gitu ya, akan membuka potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik praktis. Jadi ini yang menurut kami sebaiknya kita harus fokus dalam pembangunan kekuatan pertahanan, tetap mengacu pada Undang-Undang TNI 34 2004, membangun kekuatan strategi pertahanan yang outward looking, dan kita harus melihat realitas kondisi geografis dan ancaman yang berkembang. Struktur teritorial sudah tidak relevan lagi dalam kerangka itu. Sehingga saya langkah Menteri tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI 34 2004 dan tidak sejalan dengan agenda reformasi 98. Kita harapkan ini jangan sampai dimanfaatkan menjadi politik praktis dari oknum-oknum atau jelang pemilu 2024 lebih tepatnya. Terima kasih Pak Al-Araf, pengamat militer sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.